Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Muhaimin dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi tanah dan air. Untuk konservasi tanah sendiri, pengertian dalam arti luas yaitu penempatan bidang tanah pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Dalam arti sempit, merupakan upaya pencegahan kerusakan tanah dari erosi dan memperbaiki tanah yang rusak akibat erosi. Untuk konservasi air adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk kegiatan pertanian dan digunakan secara seefisien dengan meresapkannya ke dalam tanah agar tidak terjadi banjir saat hujan dan tidak kekurangan air ketika kemarau. Lanjut ke tujuan konservasi. Tujuan dari konservasi ini yang pertama menjamin tersedianya air untuk generasi mendatang, yang kedua penghematan air yang baik, yang ketiga konservasi habitat yaitu pemanfaatan air oleh manusia yang harus dikelola dengan baik. Kemudian kegunaan konservasi. Untuk konservasi tanah, yang pertama tanah sesuai dengan kemampuannya, yang kedua memperlakukan sesuai syarat yang diperlukan, yang ketiga agar tidak menjadi rusak, yang keempat bukan penundaan penggunaan lahan. Untuk konservasi air sendiri, yang pertama penggunaan air yang jatuh untuk bidang pertanian seefisien mungkin, yang kedua penggunaan waktu aliran sehingga tidak banjir dan cukup air pada musim kemarau. Tanah adalah suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair, dan juga gas, dan mempunyai sifat serta perilaku yang dinamik. Benda alami ini terbentuk dari kinerja interaksi antar iklim, kemudian ada jasad hidup, kemudian ada bahan induk yang dipengaruhi oleh relief atau kemiringan, dan oleh waktu. Kemudian erosi. Hilangnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang diangkut air atau angin ke tempat lainnya. Erosi menyebabkan yang pertama hilangnya lapisan atas tanah yang subur baik untuk pertanaman, yang kedua berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air, yang ketiga tanah yang terangkut akan diendapkan di tempat lain seperti sungai, waduk, dan daerah-daerah rendah lainnya. Kemudian ada faktor erosi. Yang pertama iklim. Faktor penting berupa curah hujan dan juga suhu. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi akan menyebabkan erosi. Hujan yang lebat dan dengan intensitas yang tinggi akan mengakibatkan erosi dan merusak partikel-partikel tanah. Yang kedua, topografi. Topografi ini bisa kita sebut dengan kemiringan lereng dan juga panjang lereng. Ini mempengaruhi intensitas erosi. Jika panjang lereng itu sedikit atau pendek dan kemiringannya itu cukup curam, maka erosi akan cepat terjadi. Yang ketiga, vegetasi. Vegetasi merupakan lapisan pelindung antar atmosfer dan juga tanah akan tanaman yang melekat pada partikel tanah, dan batu akan mencegah terjadinya erosi. Kemudian yang keempat, aktivitas tekanan tektonik yang membentuk landscape tanah sehingga mempengaruhi dampak erosi pada daerah tertentu. Kemudian yang kelima,
faktor dari makhluk hidup itu sendiri. Aktivitas makhluk hidup mempengaruhi erosi tanah, seperti penebangan hutan secara liar, dan juga akan merusak tanah semakin cepat. Jenis-jenis erosi. Yang pertama, erosi percik. Proses pemecahan partikel-partikel tanah akibat dari air hujan yang jatuh bebas. Jadi ketika air hujan jatuh langsung menuju ke tanah dan akan menyebabkan erosi percik, akan merusak partikel-partikel tanah. Kemudian yang kedua, erosi lembar, merupakan pengikisan tipis permukaan tanah di daerah yang berlereng oleh kombinasi dari air hujan dan juga aliran permukaan. Jadi dalam erosi lembar ini dia akan mengerosi bagian lembar permukaan yang atas, bagian tanah yang subur di daerah yang berlereng. Kemudian yang ketiga, erosi alur, merupakan pengangkutan partikel tanah oleh aliran air yang mengalir di permukaan tanah. Jadi dia membentuk alur dari atas menuju ke bawah. Kemudian yang keempat, erosi parit, merupakan proses erosi alur yang terbentuk tetapi dia sangat besar. Jadi setelah adanya erosi alur, kemudian lama-kelamaan akibat aliran permukaan itu akan menjadikan erosi parit. Kemudian yang kelima, erosi tebing sungai, merupakan pengikisan tanah pada tebing sungai oleh aliran air yang kuat. Jadi di tebing-tebing sungai itu dapat terjadi erosi karena aliran yang cukup kuat dari luar ataupun dari dalam sungai. Yang keenam, longsor. Longsor merupakan bentuk erosi dengan gerakan tanah yang bersamaan dalam volume yang relatif besar. Terus terjadinya proses erosi. Yang pertama, tahap pengelupasan, yaitu penghancuran tanah dari agregat tanah menjadi partikel tanah. Yang kedua, tahap pengangkutan. Pengangkutan partikel tanah dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Kemudian yang ketiga, tahap pengendapan. Tanah yang tererosi akan mengendap pada cekungan atau daerah yang rendah. Kemudian ada metode-metode konservasi. Metode yang pertama yaitu metode vegetatif. Metode dengan menggunakan tanaman atau bagian tanaman untuk mengurangi daya tumbuk air hujan dengan tanah, dengan tujuan agar air hujan tidak langsung jatuh ke tanah, yang menyebabkan tanah menjadi terpecah dan menjadi partikel-partikel, kemudian akan terjadi erosi. Metode vegetatif ini contohnya seperti penanaman tanaman penutup tanah permanen, pergiliran tanaman dengan tanaman pupuk hijau, pemanfaatan sisa tanaman, kemudian pemanfaatan saluran pembuangan dengan rumput. Kemudian ada metode mekanik. Metode mekanik, perlakuan fisik yang diberikan ke tanah dengan membuat bangunan untuk mengurangi aliran permukaan air sehingga tidak terjadi erosi. Contohnya seperti pembuatan guludan, terus pengolahan tanah, perbaikan drainase dan irigasi, kemudian ada pembuatan teras. Yang kemudian ada metode kimia, yaitu dengan memberi soil conditioner atau bahan pembenah tanah yang berguna untuk memperbaiki struktur tanah. Metode kimia ini memberikan manfaat seperti pengaruh stabilitas agregat. Yang kedua, permeabilitas di perbesaran dan erosi berkurang. Yang ketiga, memperbaiki pertumbuhan tanaman semusim pada tanah liat berat. Biasanya ini menggunakan poliakrilamid. Untuk ruang lingkup konservasi sendiri, yang pertama itu erosi, yang kedua siklus air, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi erosi, yang keempat tanaman penutup, yang kelima metode konservasi, yang keenam klasifikasi pengolahan lahan.
Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulan pada presentasi ini, yang pertama, konservasi tanah adalah upaya pencegahan kerusakan tanah dari erosi dan memperbaiki tanah yang rusak akibat erosi. Kemudian konservasi air adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk kegiatan pertanian. Kemudian yang kedua, yaitu erosi, adalah hilangnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang diangkut air atau angin ke tempat lain. Kemudian yang ketiga, faktor erosi. Yang pertama iklim, kedua topografi, ketiga vegetasi, yang keempat tanah, dan yang kelima makhluk hidup. Kemudian yang keempat ada jenis-jenis erosi, yaitu erosi percik, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai, dan erosi yaitu longsor. Terus yang kelima, proses terjadinya erosi, yaitu yang pertama tahap pengelupasan, yang kedua tahap pengangkutan, yang ketiga adalah tahap pengendapan. Kemudian yang keenam, yaitu metode konservasi, yaitu metode vegetatif, metode mekanik, dan ada metode kimia. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.